Yofran adalah seorang yang suka makan. Dengan badan yang lumayan six-pack sudah menjadi rahasia umum kalau dia memang suka kuliner dan olahraga. Indera penciumannya yang tajam memungkinkan dia untuk mendeteksi makanan favoritnya yang kebetulan merupakan satu-satunya hal yang membuat Faron Tan alergi. Hidungmu setajam anjing pelacak, Yofran. Tapi ya, kami punya telur kukus dengan kerang sebagai lauk. Mulia Rahman menangkap ekspresi terkejut di wajah Wakil Presiden Tantono Enterprise. Kuharap kakakku tidak mengonsumsinya. Dia alergi parah. Yofran meraih teleponnya, matanya sedikit melebar karena panik. Mulia Rahman mencondongkan tubuh ke depan, kerutan di wajahnya. Alergi parah, tapi dia dengan senang hati memakan hidangan itu ketika Livia telah menyendoknya ke dalam mangkuknya. Dia menghabiskan sesendok. Saya minta maaf karena mengganggu, Penatua Rahman, tapi di mana kakak saya sekarang? Yofran berdiri dari kursinya saat dia buru-buru mengirim pesan ke Gunawan. Dia pergi dengan cucuku. Mulia Rahman menghela nafas pada kekacauan yang diciptakan anak-anak muda itu. Dia tidak terkejut Yofran tidak bertemu dengan Faron Tan. Ada 2 lift pribadi yang menuju ke lantai ini, yang berarti Faron Tan dan Livia mungkin memasuki satu lift dan Yofran Tan naik yang lain. Mengapa Faron Tan makan kerang dan mengatakan itu favoritnya jika dia alergi? Apakah dia meminta permintaan kematian? Cucu perempuan, saya pikir Anda tidak mengakui salah satu dari mereka, Yofran berkata dengan bingung. Mulia Rahman dengan lelah menyandarkan pipinya pada satu lengan yang disangga. Saya mengakui 2 dari mereka. Salah satunya adalah Livia, anak tertua saya. Dia berkata, jelas membuat fakta tercampur aduk. Dia bukan cucu perempuan tertuanya. Pada kenyataannya, dia memiliki 2 cucu yang lebih tua, tetapi Mulia Rahman tidak peduli dengan mereka. Dia bahkan tidak ingat keberadaan mereka. Livia, Yofran Tan mengangkat kepalanya dari telepon yang dia ketik dengan cepat. Kenapa nama itu terdengar begitu familiar? Dia memikirkan kembali apa yang Ruby kecilnya mengoceh tentang beberapa hari yang lalu. Apakah dia kenal dengan adik perempuanku? Iya, Livia berteman baik dengan Ruby Tan. Jika saya ingat dengan benar, cucu perempuan saya yang ketika itu harus pergi ke pesta adiknya harusnya dia tidak dengan Faron dan seharusnya adalah Anda. Apa benar begitu? Mulia Rahman memikirkan kembali kata-kata Livia. Keamanan yang dia kirimkan untuknya akan melaporkan bahwa ketika dijemput oleh salah satu mobil keluarga Tan, dia memasuki jamuan makan sendirian. Karena aturan jamuan yang ketat, mereka tidak bisa memasuki ruangan. Sebaliknya, mereka terpaksa menunggu di luar di lorong sesuai protokol. Aturan yang sama berlaku untuk semua orang. Yofran menjentikkan jarinya ketika bola lampu menyala di kepalanya. Ya, benar itu dia. Ini sangat aneh, bukan? Aku sudah berpakaian lengkap dan siap untuk mengantarnya. Tapi menit terakhir, Faron menghentikanku pergi. Hal berikutnya yang aku tahu, aku disuruh pulang kembali. Dia bilang aku mendapatkan tugas penting ketika itu. Dan sial sementara dia bisa menemani seorang wanita cantik untuk menggantikan aku. Yofran mengerutkan kening pada ingatan yang tidak menyenangkan itu. Dia sangat senang melihat Livia lagi setelah bertahun-tahun. Aneh bahwa dia tidak mengingatnya, terutama ketika mereka dulunya adalah teman baik ketika mereka masih anak-anak. Dia menduga tahun-tahun sudah cukup untuk ingatan masa kecil mereka memudar. Bahkan lebih aneh bagi Faron Tan untuk mencegatnya dengan kasar dan memaksanya untuk tidak menghadiri jamuan makan. Dia benar-benar ingin pergi, tetapi melihat penolakan keras saudaranya, dia tidak bisa. Untuk mencegah Yofran melarikan diri, dia bahkan mengirimnya kembali ke rumah utama tempat orang tuanya mengikatnya dengan erat. Kakaknya benar-benar kejam. Pertama, itu adalah adik perempuannya. Dan kemudian dia.
Dia tidak sabar untuk melihat orang tuanya menceramahi Farontan karena membuat mereka menunggunya untuk memulai keluarganya sendiri. Pria itu sudah berusia 27 tahun dan dia belum membawa pulang wanita manapun untuk diperkenalkan kepada orang tuanya. Sekarang Yofran memikirkannya, dia ingat melihat berita utama tertentu yang baru-baru ini meledak. Orang tuanya memanggilnya tanpa henti karena Farontan tidak mengangkat telepon mereka. Mereka ingin mengkonfirmasi berita itu karena mereka dengan pusing membayangkan bahwa seorang cucu ada di masa depan mereka. Sayangnya, Yofran tidak tahu apakah itu nyata atau tidak. Ketika Livia berjalan menuju jalan-jalan yang ramai, dia telah siap untuk memanggil taksi. Sebuah tangan tiba-tiba meraihnya. Faron yang awalnya hanya akan mengejar dan mengikuti Livia berubah menjadi Faron yang lemah mengharapkan bantuannya. Dia berbalik, siap untuk memberitahu Farontan, tapi kemudian dia melihat kulit pucatnya yang tidak normal. Butir-butir keringat dingin berkumpul di dahinya dan matanya tidak fokus. "Hei, kamu baik-baik saja?" Dia dengan gugup bertanya padanya, membiarkannya bersandar ke perawakannya yang lemah. Livia hampir tersandung kakinya sendiri saat dia mencoba menopang tubuh berototnya. Farontan tidak menanggapi, sebaliknya, dia membenamkan kepalanya di lekukan lehernya. Dia melihat ke bawah dan melihat matanya terpejam dengan menyakitkan. Cengkeramannya mulai semakin erat sekarang, hampir mencubit kulitnya. Meskipun hal tersebut merupakan suatu kebetulan yang memang tidak disengaja. Sepertinya Faron mengenai sasaran yang tepat dengan menyandarkan kelemahannya kepada Livia. Beberapa meter jauhnya dari Livia dan Farontan ternyata terdapat beberapa paparazi yang telah menguntit bersembunyi di sekitar Livia dan Faron. Dia baru saja berjalan di jalanan ketika matanya yang tajam menangkap Faron yang memiliki reputasi baik. Keberuntungannya sangat baik hari ini karena dia dapat mengambil gambar yang sangat intim dari pasangan itu. Benar-benar tidak menyadari kamera, Livia memusatkan perhatiannya pada pria besar berotot yang bersandar padanya. "Hei Faron, Tuan Faron," dia memanggil, semakin khawatir pada kulitnya yang tidak sehat. Dengan tangannya yang telah lemas, dia meraih teleponnya untuk memanggil ambulans, tetapi dia mengulurkan tangan untuk memaksa tangannya turun kembali. "Saya baik-baik saja." Dia menghela napas, tetapi suaranya tampak sangat terkekang. "Tidak, tidak, kamu benar-benar pucat." Dan Maybach hitam tiba-tiba berhenti di depan mereka, memotong pembicaraannya. "Masuk ke dalam mobil," Gunawan berkata sambil buru-buru melangkah keluar dari kursi penumpang. Dia bersyukur melihat bosnya berhasil bersandar pada seseorang untuk mendapatkan dukungan alih-alih ambruk di luar tempat semua orang bisa melihat. Akan sangat buruk jika musuh-musuhnya juga melihat kelemahannya dari alergi yang fatal. Sudah dikabarkan dia sangat alergi terhadap sesuatu, tetapi tidak ada musuhnya yang tahu apa itu. Hanya teman terpercaya Farontan yang tahu, dan itu hampir tidak lebih dari 5 orang. Tidak akan sulit untuk mencegat meja depan dan bertanya tentang pengiriman makanan. "Kamu siapa?" Livia mengerutkan kening pada kehadiran orang asing. "Sekretarisnya." Gunawan sedikit terkejut melihatnya secara langsung. Sungguh aneh melihat seseorang secara langsung setelah menggali begitu dalam ke latar belakang mereka. Dia tidak tahu itu, tapi dia sudah tahu banyak tentang dia. Tanpa menunggu jawaban Livia, Gunawan mulai setengah menyeret, setengah membawa tubuh berat bosnya ke dalam mobil. Namun, bahkan dalam keadaannya, Farontan berpegangan erat pada Livia dan tidak akan melepaskannya. Sepertinya dia tidak akan masuk ke mobil tanpa dia di belakangnya. Mematuhi keinginannya yang keras kepala, dia menepis pikirannya untuk pergi ke samping dan naik ke mobil bersamanya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.